Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa makuna linahtadiya laula an hadanallah. Subuhun kudusun rabbuna wa rabbul malaikati waruh. Subuhun kudusun rabbuna wa rabbul malaikati waruh. Subuhun kudusun rabbuna wa rabbul malaikati waruh. Assalatu wassalamu alaika ya sayyidi ya Rasulullah. Khud biyadi qalat hilati adrikni. Saudara-saudaraku semuanya dimanapun berada, baik yang ada di dalam negeri ataupun di luar negeri. Doa saya untuk kalian semuanya, mudah-mudahan kalian semuanya senantiasa diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala dan diberi umur panjang, umur yang berkah, umur yang manfaat serta dilancarkan rezekinya. Amin ya rabbal alamin. Bagi saudara-saudaraku yang sedang sakit, saya doakan semoga lekas sembuh, diangkat penyakitnya sehingga bisa beraktivitas seperti biasa. Pada video kali ini sedikit kita ngecaprak seperti biasa, kita gendu-gendu rasa seputar akhir zaman dan juga seputar Sang Kinasih Satrio Piningit. Sang Kinasih Satrio Piningit ada tugas yang sangat penting, yaitu menghapus, membersihkan atau menghentikan kezaliman manusia di muka bumi ini, agar kezaliman di muka bumi ini betul-betul bersih, minimalnya ia berkurang, sehingga nanti alam akan stabil seperti itu. Dan Sang Kinasih Satrio Piningit akan berjuang menggunakan konsep yang namanya konsep keadilan. Makanya banyak yang menyebut dengan kata Ratu Adil. Ratu Adil kalau di dalam pemahaman saya itu adalah konsep keadilan. Seperti itu. Karena pejuang yang sejatinya yaitu Sang Kinasih Satrio Piningit, terutama pancernya. Ya. Karena apa? Kata-kata Sang Kinasih Satrio Piningit itu baru sebutan, belum namanya. Nah, kalau namanya nanti kira-kira siapa namanya, nah itu yang sering kadang-kadang banyak orang di dalam pembahasannya itu ada yang menganggap bahwa memang namanya Satrio Piningit. Namun kalau dari versi saya, Satrio Piningit itu adalah sebutan. Ya. Makanya nanti Satrio Piningit itu banyak. Ya. Namun walaupun banyak, ya tetap pancernya satu. Pancernya satu. Ibaratnya gini saudaraku. Ibaratnya kalau orang yang perang, ya, maka ada yang memimpin. Dan yang dipimpin adalah prajurit-prajurit itu yang ikut berperang. Dan di sini karena judul pada kali ini kan tentang pembersihan kezaliman, ya maka yang perang membersihkan kezaliman. Karena kan perang di sini kan tidak diartikan 100% seperti
perang yang antara musuh dengan yang satunya atau kelompok satunya itu yang dimusuhi ya, dengan pedang ataupun dengan tembakan, itu tidak harus diartikan seperti itu. Namun perang di sini ya maksudnya ya amar ma'ruf nahi mungkar ya. Amar ma'ruf nahi mungkar, salah satu kemungkaran itu adalah kezoliman. Nah, kezoliman ini yang akan dibersihkan. Nah, itu sebuah tujuan membersihkan. Namun nanti hasilnya bisa jadi bersih, bisa jadi minimalnya berkurang. Nah, itu loh. Dan konsep yang digunakan oleh Sang Kinasih Satirupinit itu adalah konsep keadilan. Sehingga nanti orang-orang yang diperjuangkan, orang-orang yang didakwai itu akan merasa nyaman ketika mengikuti saran ataupun perjuangannya Sang Kinasih Satirupinit itu. Orang tersebut akan nyaman karena dengan konsep keadilan. Nah, makanya banyak sekali yang menyampaikan bahwa Sang Kinasih Satirupinit ini nanti akan ada muncul yaitu Ratu Adil. Nah, Ratu Adil di sini kalau dari pemahaman saya adalah konsep keadilan seperti itu. Namun bagi saudaraku yang berpendapat lain bahwa Ratu Adil itu nanti sendiri, jadi memang ada Satrio Piningit, ada Ratu Adil dan lain sebagainya. Nah, itu boleh-boleh saja dan sah-sah saja ya, itu karena itu sebuah pemahaman ya. Jadi kita tidak harus menyalahkan satu sama lain, tidak harus menganggap bahwa pemahaman pribadi yang benar. Pokoknya intinya inilah pemahaman saya di dalam hal tentang Ratu Adil. Namun kalau pendapat kalian semuanya itu ada perbedaan dengan saya, ya tidak masalah dan bisa jadi itu yang benar. Pemahaman saya yang salah itu bisa jadi. Tapi tetap yang namanya pemahaman, yang namanya ide itu ya disampaikan tidak masalah, barangkali ada yang sepakat gitu loh. Andai kata tidak pun juga tidak masalah. Yang penting di sini kan berusaha memberi penjelasan tentang Sang Kinasih Satirupiningit dan juga Ratu Adil tersebut, saudaraku. Jadi dalam tugas untuk membersihkan kezoliman itu tidaklah mudah. Itu sangat-sangat luar biasa dan nantinya ada rintangan-rintangan yang dialami oleh Sang Kinasih Satirupiningit. Dan rintangannya itu ya tetap bukan rintangan yang ecek-ecek, saudaraku. Betul-betul rintangan yang luar biasa. Namun nanti Sang Kinasih ini akan bisa melewati rintangan-rintangan tersebut. Karena kalau tidak bisa melewati rintangan-rintangan tersebut, nanti akan muncul yang namanya Satria Wirang. Satria Wirang itu kan satria yang kalah di dalam perjuangan. Satria yang mundur dari perjuangan seperti itu. Atau satria yang kalah dalam peperangan sehingga wirang. Wirang itu kan malu, bahasa umumnya kan malu. Nah, kenapa malu? Ya karena kalah. Karena tidak sesuai tujuan seperti itu. Lah maka apa alasannya kok kezoliman yang dibersihkan? Karena kezoliman ini yang akan merusak tatanan-tatanan di muka bumi ini. Nah, jadi kezoliman itu juga termasuk suatu hal yang menghalangi suksesnya visi misi itu. Seperti itu. Nah, jadi harus dibersihkan dulu. Ya minimalnya kalau tidak bersih kan berkurang. Ya, seperti itu. Dan kezoliman itu banyak bentuknya, saudaraku. Termasuk zolim dengan kata-kata dan zolim dengan perbuatan. Ya. Contohnya yang sekarang lagi viral, Gus Miftah. Ya, itu kan melontarkan atau mengucap kata-kata yang tidak enak, yang tidak baik, yang menyakiti perasaan orang lain. Yaitu kepada tukang es teh atau penjual es teh. Tapi yang sakit hati justru para jamaah dan netizen lainnya.
Ataupun si penjual es tehnya juga sakit hati, tapi kan kita tidak tahu. Yang jelas di situ kalau kita lihat si penjual es teh itu masih tetap santai, artinya berarti beliau itu punya kesabaran yang luar biasa. Coba kalau saya yang dikatakan seperti itu, mungkin saja saya sudah ngamuk. Ya, karena itu termasuk dizolimi. Padahal seharusnya seorang pendakwah atau seorang penceramah itu tidak boleh melontarkan kata-kata seperti itu. Sangat-sangat tidak boleh, karena kan ceramah dakwah itu kan sedang mengajak saudara-saudara untuk menuju kebaikan. Lah kalau dengan ajakannya dengan kezoliman seperti itu, ya mana mungkin akan sukses. Bahkan takutnya malah nanti setelah adanya dakwah yang model seperti itu, nanti malah marak kebodohan-kebodohan, marak orang-orang yang adabnya atau budi pekertinya itu rusak. Padahal di dalam surat Al-Hujurat ya, ayat 11 itu kan disampaikan ya. Kalau kalian tidak percaya, coba dicek saja Al-Quran ayat 11 surat Al-Hujurat ya. Itu melarang kita semuanya ya, intinya kita semuanya. Melarang orang-orang ya. Tapi di situ kan bahasanya kan orang-orang yang beriman, artinya kalau memang merasa beriman berarti jangan mengolok-olok orang lain. Ya, karena kan di situ diseru bahwa wahai orang-orang yang beriman, janganlah suatu kaum mengolok-olok kaum yang lain, karena boleh jadi mereka yang diolok-olok itu lebih baik daripada mereka yang mengolok-olok. Dan jangan pula perempuan-perempuan mengolok-olok perempuan lain, karena boleh jadi perempuan yang diolok-olok itu lebih baik daripada perempuan yang diolok-olok. Janganlah kamu saling mencela dan saling memanggil dengan julukan yang buruk. Seburuk-buruk panggilan adalah panggilan fasik setelah beriman. Siapa yang tidak bertobat, mereka itulah orang-orang zalim. Seperti itu. Jadi ayat ini sudah sangat jelas, sangat gamblang ya, mengingatkan kita semuanya supaya kita semuanya itu tidak melakukan kezaliman, tidak suka mengolok-olok orang lain, tidak suka mencela orang lain, dan tidak memanggil dengan panggilan yang fasik, tidak memanggil dengan panggilan julukan yang sekiranya julukan itu tidak baik. Misalnya orang namanya bagus, namanya Ahmad, kok dipanggil dengan panggilan pendel, martel, gandul, bawor, ya, atau gomad, ya, karena Ahmad jadi gomad. Nah, itu adalah panggilan-panggilan yang fasik, sangat buruk itu saudaraku. Jadi kita marilah berusaha mulai dari hal yang kiranya kadang-kadang dianggap orang itu hal sepele, tapi sebetulnya ini sangat serius. Memanggil orang itu ya harus panggilan yang baik. Bahkan ada orang yang mengatakan atau ada kiai yang menyampaikan bahwa panggilan, ucapan ya itu yang diulang-ulang itu akan menjadi sebuah doa yang mujarab. Contohnya misalnya memanggil orang kok dengan panggilan maling, maling, maling seperti itu. Nanti takutnya dikabulkan oleh Allah jadi maling orang itu. Jadi panggillah dengan panggilan yang baik, yang karena sudah dikasih nama, ya apalagi namanya baik, bagus, ya baik, ya sebutlah, panggillah orang tersebut dengan namanya seperti itu saja. Kalau punya julukan tapi julukannya bagus, nama panggung misalnya ya itu boleh. Karena tentu saja orang tersebut itu ridho. Ya, ridho dengan nama panggungnya. Karena memang sudah dibuat ini untuk nama panggung saja. Seperti itu misalnya ya. Ya misalnya nama saya Ridwan, nama panggungnya Guru Ridwan. Seperti itu nggak masalah. Tapi kalau nama-nama yang tidak saya ridhoi misalnya seperti tadi, pendel, martel,
ya, atau malah lebih kasar lagi babi dan lain sebagainya misalnya. Itu sebetulnya panggilan-panggilan yang fasik, saudaraku. Panggilan-panggilan yang sangat buruk. Nah, ini yang akan diperjuangkan juga. Jadi selain memperjuangkan kemakmuran, ini termasuk kemakmuran rohaninya juga diperjuangkan oleh Sang Kinasih Satiropiningit. Nah, maka dari itu banyak orang yang selalu menunggu kehadirannya, menunggu kemunculannya dan perjuangannya seperti itu. Ya. Jadi kesimpulan pada video kali ini yaitu bahwa Sang Kinasih Satiropiningit itu mempunyai perjuangan yang cukup luar biasa, karena tentu saja perjuangan ini ada rintangan yang sangat luar biasa juga. Ya. Nah, rintangannya apa saja? Lah, kita harus memahami bahwa memperbaiki moral manusia, membersihkan kezoliman itu bukan hal yang sepele loh. Itu hal yang sangat serius, yang nantinya akan ada orang-orang yang tidak rela dikatakan zalim, tidak rela dikatakan ini itu. Nah, maka di dalam perjuangannya itu tidak terang-terangan seperti itu, orang zalim kamu harus berhenti, tidak seperti itu. Tapi dengan konsep-konsep yang halus, yang latif, ya, konsep-konsep yang adil seperti itu. Makanya nanti akan ada Ratu Adil, yaitu konsep keadilan itu. Baik di dalam bidang rohaninya dan juga di dalam bidang nanti kemakmuran ekonomi di Nusantara ini, ya, seperti itu. Atau di muka bumi ini, ya, biar tambah luas seperti itu. Itu kesimpulannya, ya. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan walaupun sedikit bisa dipahami dan ada manfaatnya. Andai kata tidak ada manfaatnya, ya cukup disimak, kemudian ketika tidak sesuai atau tidak pas menurut kalian, itu diabaikan saja. Itu aja ya. Kita bikin yang enak-enak saja lah. Kalau tidak sesuai abaikan, kalau sesuai ambil, gitu saja. Ya, karena yang namanya orang itu pasti pemahamannya sendiri-sendiri, dan semua orang menganggap misalnya saya memahami ini tentang Sang Kinasih, tentang Ratu Adil, ya seperti tadi yang saya sampaikan. Andai kata menurut kalian salah, itu menurut saya kan benar. Makanya daripada yel-yelan, ya udah benar semuanya saja. Cuman di sini nanti kalau yang tidak pas, ya tidak usah dipakai. Misalnya kalian ada pemahaman yang berbeda dengan saya, kemudian disampaikan di kolom komentar, saya baca, nanti bisa menjadi tambahan pengetahuan saya dan tambahan pengetahuan saudara-saudara kita yang membaca, seperti itu. Itu saja, daripada hanya menyalahkan tapi tidak memberi solusi. Ya, sampaikan saja bahwa tentang Ratu Adil sebetulnya seperti ini. Itu kan nanti akan menjadi tambahan pengetahuan buat kita semuanya. Daripada wah salah itu, kamu bodoh, belajar lagi dong. Itu menurut saya malah tidak manfaat sama sekali ya. Hanya menyalahkan loh, tidak ngasih solusi ya, tidak ngasih materi, tidak ngasih ilmunya, hanya disampaikan, artinya menyalahkan. Malah kalau bisa tidak usah menyalahkan, sampaikan saja pengetahuan kalian, ya, tuangkan saja di kolom komentar biar dibaca orang lain dan juga dibaca saya, seperti itu. Itu akan lebih bermanfaat, saudaraku. Cukup sampai di sini untuk video kali ini. Mohon maaf atas segala kesalahannya. Mari kita tutup bersama-sama dengan bacaan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Saya akhiri wabillahi taufik wal hidayah wa ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu.